Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat narasumber pada pelatihan matematika MGMPMA yang bekerja sama dengan P2M dari UNJ, Bapak Dr. Andes Mulyono M.Com. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang virtual ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kita sebagai guru matematika MA khususnya. Salawat dan salam, mari sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih jauh, mari sama-sama kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta pelatihan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini adalah Rabu kedua ya, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, bahwa hari ini pelatihan di pekan kedua ada 2 sesi sebagaimana yang sudah diinformasikan. Untuk sesi yang pertama telah hadir bersama kita narasumber dari UNJ yaitu Bapak Mulyono yang akan membawakan materi tentang pelatihan mencari akar-akar persamaan polinomial ya dengan bantuan Microsoft Excel dan pengolahan data, yang pada kesempatan kali ini nanti akan rekan-rekan juga sudah diinformasikan di grup supaya mendownload, mudah-mudahan semua sudah mendownload aplikasi Smart PLS-nya untuk kita gunakan pada pelatihan siang hari ini. Yang akan membantu kegiatan pelatihan kita untuk sesi yang pertama adalah dengan moderator Bapak Ilham Ar-Rasyid ya. Pak Ilham sudah siap? Baik, untuk selanjutnya sepenuhnya acara saya berikan kepada moderator untuk dipandu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pada siang hari ini, apakah suara saya masuk, Mas Ilham? Masuk, Pak. Jelas ya? Oke ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk share filenya ya. Sudah kelihatan ya, Mas Ilham? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pelatihan pada siang ini itu ada 2 materi yang berbeda sebenarnya. Jadi dalam 2 jam nanti dari jam 1 sampai jam 3 itu ada 2 materi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah mencari akar-akar persamaan polinomial dengan bantuan Excel, ya itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengolahan data dengan pengolahan data penelitian khususnya yaitu dengan software Smart Plus. Nah, untuk yang pertama itu akan saya sampaikan, saya menyampaikan Mulyono. Lalu yang kedua adalah nanti disampaikan oleh Pak Ari Hendarno. Jadi nanti ada 2 pemateri begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja untuk materi yang pertama yaitu bagaimana mencari akar-akar dari persamaan polinomial, khususnya yang akar-akar real ya Bapak Ibu. Akar-akar yang bernilai real. Ya, ini sebetulnya mengulang karena kalau kita waktu dulu kuliah di pendidikan matematik atau di matematik itu kan ada mata kuliah metode numerik, itu di situ kita pelajari. Lah sekarang kita ya mengingat kembali begitu. Oke. Jadi potong ya. Kalau saya slideshow potong. Atau nggak usah di slideshow ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak di slideshow tapi tulisannya kecil maksudnya. Kelihatannya kecil kali ya. Ini besar kok Pak tulisannya. Ini di slideshow tapi kepotong bagian atasnya. Ya udahlah, mungkin coba dulu.
Jadi kita akan mencari akar-akar atau akar-akar dari persamaan polinomial. Nah, langkahnya ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah mencari lokasinya, ya, mencari lokasinya. Jadi akar real yang dimiliki oleh persamaan polinomial itu gimana? Atau akar-akar real yang dimiliki oleh persamaan polinomial itu gimana? Nah, setelah itu baru kita cari dengan salah satu metode. Nah, saya memilih metode yang paling cepat untuk mendapatkan akar real tersebut, yaitu metode Newton-Raphson. Begitu. Nah, dalam mencari lokasi akar ataupun lokasi akar-akar real dari persamaan polinom, maupun nanti mencari akar-akar realnya tersebut, semuanya dibantu dengan Excel. Jadi mudah sekali. Oke, jadi ini bentuk umum dari persamaan polinomial. Jadi katakanlah Px sama dengan 0 gitu ya. Misalkan Px sama dengan 0. Px sama dengan 0, atau di mana Px-nya misalkan di sini A0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan AN kali X pangkat N sama dengan 0. Di mana di sini pengali dari X pangkat N-nya itu tidak 0, ya, tidak 0, berapapun yang penting tidak 0. Nah, berarti polinomial ini tentunya mempunyai N akar kan, ya Bapak Ibu ya. N akar, baik akarnya real maupun akarnya kompleks, begitu. Nah, yang akan kita cari nanti akar-akar realnya. Nah, akar kompleksnya bisa dicari apa enggak? Ya, ada dua kemungkinan. Mungkin bisa dicari, mungkin tidak. Kapan bisa dicari? Begini, kalau misalkan N-nya itu katakanlah berapa ya? Misalkan 7, N-nya 7, berarti kan mempunyai 7 akar, memiliki 7 akar, baik real maupun kompleks. Lalu ternyata setelah kita cari, akar realnya ada 5. Nah, kan, akar realnya ada 5. Baik negatif maupun positif, itu akar realnya ada 5. Berarti yang 2 kompleks. Nah, kalau akar yang belum ketemu, tinggal 2 akar, pasti bisa kita cari. Gitu. Dengan bantuan, ya mungkin dengan rumus ABC begitu ya, rumus ABC. Nah, berikut ini adalah bagaimana mencari lokasi akar-akar real dari polinom tersebut. Nah, di sini ada dua aturan, ya, ada dua aturan. Nah, kepotong ya, atasnya tutup. Oke, ada dua aturan, yaitu aturan Descartes. Aturan Descartes ini adalah untuk mencari yaitu kemungkinan akar real positifnya ada berapa dan kemungkinan akar real negatifnya ada berapa, baru kemungkinan. Nah, untuk memastikan sebenarnya akar realnya itu ada berapa gitu kan? Ada berapakah semua akar real yang dimiliki itu, kita nanti bisa menggunakan langkah yang kedua ini, yaitu kita mencari batas selang akar real yang dimiliki oleh persamaan polinom tersebut. Nah, begitu dengan rumus ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu ini kemungkinan akar-akar real yang dimiliki oleh persamaan polinom tersebut. Misalkan variabel U itu menyatakan banyaknya pergantian tanda pada, mudahnya gini aja lah, banyaknya pergantian tanda pada suku-suku dari Px sama dengan 0. Suku-sukunya itu kan plus minus gitu kan. Nah, banyaknya pergantian tanda dari suku-suku Px sama dengan 0 itu berapa kali banyaknya pergantian tanda itu sebagai U, misalkan U ya. Lalu NP di sini misalkan menyatakan banyaknya akar real yang positif. Nah, antara U dan NP di sini hubungannya bahwa NP itu selalu lebih kecil atau sama dengan U, lebih kecil sama dengan U. Lalu NP kan banyaknya akar real positif, jadi minimal 0 ya. Jadi NP nggak mungkin negatif, minimal 0. Lalu karena NP lebih kecil atau sama dengan U, berarti U-nya
lebih besar atau sama dengan NP, dan berlaku ini U dikurangi NP itu kemungkinannya nilainya 0 atau 2 atau 4 dan seterusnya. Cuman buktinya di sini tidak ada buktinya ya. Saya juga belum nyari di internet kayaknya. Ya cuman kita pakai saja, langsung kita pakai. Cuman buktinya kenapa U dikurangi NP itu nilainya selalu 0, 2, 4 dan seterusnya gitu ya. Itu nanti untuk mencari banyaknya kemungkinan akar real positif yang dimiliki oleh persamaan polinom tersebut. Lalu demikian pula untuk mencari banyaknya akar real negatif yang dimiliki oleh persamaan polinom, kita misalkan V itu sebagai banyaknya kali pergantian tanda suku-suku, gitu ya, suku-suku dari polinom P min X. Kalau tadi polinomnya kan Px, nah sekarang dirubah menjadi P min X, lalu di P min X itu suku-sukunya berganti tandanya dari min plus itu berapa kali? Itu nilainya adalah sebagai P. Lalu banyaknya akar real negatif, itu misalkan NG. Nah, hubungan antara V dengan NG itu ini. Sama. Jadi V min NG nilainya kemungkinan 0 atau 2 atau 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, untuk melihat untuk untuk melihat lokasi ya, untuk melihat lokasi dari akar-akar real yang dimiliki oleh persamaan polinom Px sama dengan 0 itu dengan rumus ini. Jadi pada interval, pada selang dari min R sampai dengan R, di mana R-nya itu adalah 1 ditambah maksimum dari harga mutlak, penyebutnya AN, jadi AN ini pengalinya X pangkat terbesar, lalu AK ini ya yang mana pengali dari X pangkat yang mana, X yang mana, sehingga pokoknya harga mutlak dari ini maksimum gitu aja. Ya. Oke. Nah ini contohnya. Contohnya, misalkan kita memiliki polinom, persamaan polinom Px sama dengan 0, yaitu X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari kemungkinan akar-akar real yang dimiliki oleh Px sama dengan 0 ini kemungkinannya ada berapa? Artinya akar real positifnya kemungkinannya berapa banyak, akar real negatif kemungkinannya ada berapa banyak, akar kompleksnya kemungkinannya berapa banyak. Terima kasih. Oke, sekarang kita cari nilai U, NP, lalu nilai V, NG tadi ya. Nah, sekarang langsung saja Px sama dengan 0, Px-nya itu tadi ini, Px sama dengan 0 yaitu X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, di Px sama dengan 0 ini suku-sukunya berganti tanda sebanyak X pangkat 5 kan plus, terus min, terus plus, terus min ya. Ini misalkan ini tandanya satu di sini, tanda-tanda dari suku-sukunya PX plus min plus min. Oh, berarti U-nya berapa? Plus ke min 1, min ke plus 1 lagi, plus ke min 1 lagi. Berarti U-nya 3. Banyaknya pergantian tanda suku-sukunya PX sama dengan 0, 3. Nah, U dengan NP tadi hubungannya bahwa U min NP kemungkinannya 0, atau 2, atau 4, atau 6, dan seterusnya. Mana yang mungkin? Nah, kita tahu bahwa tadi NP tadi banyaknya akar real positif, berarti paling sedikit 0, paling sedikit tidak mempunyai akar real positif. Nah, sekarang kalau U min NP sama dengan 0 mungkin ya, Bapak Ibu ya. U min NP sama dengan 0 mungkin, karena U-nya 3, sudah diketahui 3. Lalu kalau U min NP sama dengan 0, U-nya 3, berarti NP-nya 3. Nah, jadi kemungkinan banyaknya akar real positif kemungkinannya 3, kemungkinannya ya. Kemungkinan yang lain mungkin ada lagi. Kalau U min NP sama dengan 2 masih mungkin nggak? Kita lihat. Kalau U min NP sama dengan 2 masih mungkin karena U-nya 3, 3 kurangi berapa agar sama dengan 2, berarti NP 1. Masih mungkin kan logis toh, NP1 kan
berarti banyaknya akar real positif 1, mungkin apa namanya, logis lah, logis. Kalau banyaknya akar real negatif, akar real positif itu banyaknya min 1 atau min 2, nggak mungkin. Banyaknya akar real kan minimal 0. Jadi saya ulangi, jadi U min NP sama dengan 2, masih mungkin punya 3 kurangi NP, harus sama dengan 2, maka NP-nya 1. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa banyaknya akar real positif mungkin 1 akar real positif, mungkin 3 akar real positif. Jadi kemungkinannya itu yang akar real positif. Lalu yang akar real negatif. Iya. Bagaimana, Bu? Cukup jelas apa terlalu cepat ya? Ramdan, pandemi kamu dijual nggak di sini? Di sini barang tinggal milik negara. Oh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi temuyut ya saya? Ya, tidak ada suaranya Pak tadi. Bagaimana Pak Ari? Apa lama tadi? Tidak terlalu lama Pak. Oh tidak. Jadi sampai mana tadi ya? Enggak sekitaran 15 sampai 10 detik Pak tadi sebentar. Oh gitu. Jadi yang di sini masih itu Pak, masih apa namanya? Mungkin saya ulang lagi ya. Jadi PX sama dengan 0, di mana PX-nya itu X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah ini banyaknya pergantian tanda di PX, itu ya kita tulis dulu tandanya ya. Suku pertama plus suku kedua min, suku ketiga plus suku keempat min. Plus min plus min. Jadi banyaknya pergantian tanda dari min ke plus, plus min 1, min plus 1, plus min 1. Berarti U-nya 3. U-nya tadi kan menyatakan banyaknya pergantian tanda suku-suku di PX 3. Lalu hubungan antara U dengan NP ini, U min NP itu sama dengan 0, atau mungkin sama dengan 2, atau mungkin sama dengan 4. Kalau masih mungkin, kalau sama dengan 4 mungkin apa enggak? Gitu aja. Sekarang kalau U min NP 0, U-nya sudah 3, maka 3 dikurangi berapa agar sama dengan 0? Berarti NP-nya harus 3. Lalu kalau U min NP sama dengan 2, U min NP 2, U-nya itu 3. Dikurangi berapa agar sama dengan 2, berarti NP-nya kan 1. NP tadi apa? Banyaknya akar real positif. O berarti banyaknya akar real positif di sini mungkin 1 akar real positif atau mungkin 3 akar real positif yang dimiliki oleh ini polinom X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0 itu kemungkinannya itu akar real positif yang dimiliki. Mungkin cuma 1, mungkin 3. Itu baru mungkin, baru kemungkinan. Sekarang kita mencari banyaknya kemungkinan akar real negatif yang dimiliki oleh PX sama dengan 0. Ya, oke. Maka terlebih dahulu kita rubah menjadi P min X. P min X. Jadi kalau PX itu yang dipangkat variabelnya berarti X, berarti X pangkat 5 min gitu ya. Kalau P min X berarti yang dipangkatkan 5 itu min X, yang dipangkatkan 3 itu ya min X, yang dipangkatkan 2 ya min X. Seperti ini kan gitu ya. Berarti kalau kita kita sederhanakan, kita uraikan berarti ini min X pangkat 5 menjadi plus X pangkat 3, terus plus X kuadrat, terus min 1. Itu P min X. Nah, sekarang pergantian tanda suku-sukunya P min X. Sukunya min plus min plus min. Pergantian tandanya ada berapa banyak ya? Min ke plus 1. Plus ke plus nggak ganti tanda. Plus ke min 1. Berarti ada 2 pergantian tanda. Di P min X ada 2. Jadi V-nya tadi 2. V-nya tadi 2. Nah, hubungan antara V dengan NG itu banyaknya akar real negatif, itu bahwa V min NG itu sama dengan 0, atau sama dengan 2, atau sama dengan 4, mana yang mungkin untuk kondisi polinom yang kita miliki. Nah, sekarang kalau V min NG sama dengan 0, V-nya 2, berarti NG-nya 2. Kalau V min NG sama dengan 2,
V min NG sama dengan 2. V-nya 2, berarti NG-nya 0. Kalau V min NG sama dengan 4, mungkin nggak? V min NG sama dengan 4. Mungkin nggak, Bu? Pak? Tidak mungkin, nanti Tidak negatif, mungkin. Pak. Ya, nggak mungkin, karena NG-nya ketemunya negatif. Banyaknya NG-nya ketemunya negatif, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, karena nggak mungkin, maka ya udah ini aja yang mungkin. Sehingga kita juga bisa simpulkan di sini bahwa banyaknya akar real negatif kemungkinannya tidak punya akar real negatif atau mungkin mempunyai 2 akar real negatif. Itu baru kemungkinan. Mana ini di slideshow apa enggak ya, Bu? Coba kalau kita slideshow potong di atas aja. Oke, coba sekarang apa namanya? Kita lihat, maka di sini banyaknya akar real positif, tadi mungkin 1 akar real positif, mungkin 3, gitu ya. Lalu banyaknya akar real negatif, mungkin nggak punya, mungkin 2 akar real negatif, gitu ya. Jadi kemungkinannya apa saja? Banyaknya akar kan, atau akar yang dimiliki semuanya kan ada 5. Jadi mungkin kemungkinan pertama mungkin yang dimiliki adalah 3 akar real positif dan 2 akar real negatif. Sudah 5 kan? Atau mungkin lagi yang real positif 3, lalu akar real negatifnya nggak punya 0, berarti yang 2 berarti akar kompleks. Oke. Kemungkinan yang berikutnya lagi mungkin akar real positifnya 1 tadi, 1. Lalu mungkin akar real negatifnya 2, sudah 3. Berarti yang 2 berarti kompleks. Lalu kemudian kemungkinan yang keempat, yang real positif cuma 1, yang lainnya akar kompleks. Begitu ya. Nah, kalau yang kemungkinan keempat ini untuk mencari akar kompleksnya nggak bisa ini, karena 4 akar kompleks. Kalau cuma 2 akar kompleks masih bisa diakali. Nah, dengan apa namanya, dengan logika saja bisa kita akali, lalu kita akan menemukan yang 2 akar kompleks ini masih kita bisa kita temukan nanti. Jadi yang real kita temukan dengan bantuan Excel tadi, lalu yang 2 akar kompleks kita bisa cari juga nanti. Gitu. Kalau akar kompleksnya cuma 2 loh. Kalau sudah 4, 6 gitu tidak bisa. Oke, berikutnya. Nah, ini anu aja gambaran aja ya, Bu, Bapak Ibu. Karena kepotong di atasnya mungkin saya stop slideshow-nya. Gambaran saja bahwa kalau suatu fungsi itu akar itu kan sebetulnya absis dari titik potong grafik dengan sumbu X ya, Bu, Bapak Ibu ya. Betul kan, absisnya ya, Bu. Absis betul ya, absis. Absis berarti X-nya, absisnya. Nah, di kanan kiri titik potong itu kan nilai fungsinya yang sebelah kirinya dengan sebelah kanannya titik potong pasti berlawanan tanda ya, Bu. Kalau di kirinya negatif tandanya, nilai fungsi kan dari sumbu X dari sumbu X ditarik ke grafiknya. Ditarik tegak lurus ke grafiknya. Seperti ini kan. Ini tarik ke grafiknya ke bawah, grafiknya di bawah sumbu X ya ke bawah. Kalau grafiknya di atas sumbu X berarti ya ditarik ke atas, gitu kan? Kalau ke atas berarti kan nilainya positif. Kalau ke bawah nilainya negatif. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita cari tadi kan baru kemungkinan tadi, bahwa kemungkinannya ada 4 kemungkinan tadi, akar-akar yang dimiliki oleh polinom ini yang memiliki 5 akar ini. Tutup di atasnya. Jadi ada 5 akar yang dimiliki ya. Nah, sekarang kita cari lokasinya. Tadi di teori mengatakan bahwa akar real positif itu ada di rentang atau ada di interval dari min R sampai R. Di mana R-nya itu rumusnya apa? Ini 1 ditambah maksimum dari harga mutlak penyebutnya AN, jadi AN itu pengali X pangkat terbesar, lalu AK-nya ini dicari
pengali-pengalinya antara dari X1 sampai Xn mana yang memungkinkan sehingga harga mutlak ini paling besar, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya tutup di atasnya. Oke, lalu dan di polinomial yang kita miliki ini, di persamaan polinomial yang kita miliki ini, bahwa pengalinya X pangkat terbesarnya itu, yaitu X pangkat 5, itu pengalinya 1. Maka ini R-nya ini rumusnya berarti 1 ditambah harga mutlak dari penyebutnya A5, karena pangkat terbesar dari X adalah pangkat 5, A5. Nah, agar harga mutlaknya itu terbesar, maka pembilangnya kita ambil pengalinya X pangkat 3 ya Bu? Ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang lain kan pengalinya X kuadrat 1, pengalinya X pangkat 1 malah nggak ada, 0 gitu kan. Pengalinya X pangkat 4 juga 0 gitu. Oke, jadi kita ambil pembilangnya pengalinya X pangkat 3, yaitu min 3. Udah kita masukkan. Jadi 1 ditambah harga mutlak min 3 per 1. Berarti 4. Nah, jadi semua akar yield yang dimiliki oleh PX sama dengan 0 ini itu terletak pada interval min 4 sampai 4. Min 4 sampai 4. Nah, sekarang kita telusuri. Ini kita dengan Excel, bantuan Excel nanti. Kita cari, kita buat tabulasi lah. Kita cari nilai-nilai PX ini di interval ini antara min 4 sampai 4 itu. Kita ambil aja yang nilai-nilai bulat saja. Apakah harus bulat? Ya enggak ya. Mau jaraknya setengah-setengah juga boleh, gitu kan? Jadi ini dengan bantuan Excel aja kan. X-nya min 4, PX-nya sekian. X-nya min 3, ketemunya PX sekian, dan seterusnya sampai X sama dengan 4. Lalu kita amati ini nilai-nilai PX. Di sini nilai PX di nilai P4, PX sama dengan 4, min. PX sama dengan min 3, PX sama dengan min 4, PX sama dengan min 4, X-nya. Atau P min 4 ya, P min 4 itu min nilainya. P min 3 juga min. P min 2, min. P min 1 plus. Nah, ini kan tandanya berubah tanda. Jadi di min 2 nilai fungsinya negatif, berarti grafiknya di bawah sumbu X. Di min 1 nilai fungsinya positif, gitu kan? Artinya bahwa di interval X min 2 sampai X min 1 ini mengandung akar. Jadi akar Y yang pertama ada di interval min 2 sampai min 1. Berarti nanti ketemunya min 1, sekian gitu ya. Lalu di X min 1 nilai fungsinya positif. Di X sama dengan 0 nilai fungsinya negatif. Nah, ini juga demikian. Karena ini positif negatif nilai fungsinya berlawanan tanda, maka di interval min 1,0 juga mengandung akar. Ya. Di akar yang kedua ada di interval min 1,0. Jadi akar yang kedua nanti min 0, sekian, gitu kan? Lalu kita amati, lalu di X sama dengan 0 nilai fungsinya negatif, di X sama dengan 1 nilai fungsinya negatif juga, tandanya sama, ya, tandanya sama, ini setanda. Lalu di X sama dengan 2, di X sama dengan 2 nilai fungsinya positif. Nah, di X sama dengan 1 nilai fungsinya negatif, di X sama dengan 2 nilai fungsinya positif. Berlawanan tanda lagi. Maka interval 1,2, di interval 1,2 juga mengandung akar. Atau akar yang ketiga ada di interval 1,2. Jadi pastinya bahwa polinom X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0 itu pastinya memiliki 3 akar real, tepatnya. Kenapa sih kamu udah nggak boleh? Tepatnya 1 akar real positif, yaitu yang ada di interval 1,2, berarti nanti nilainya 1, sekian. Dan 2 akar real negatif, yaitu yang ada di interval min 1,0, berarti min 0, sekian. Dan yang ada di interval min 2, min 1, yaitu min 1, sekian, gitu ya. Dah, gitu aja. Nah, tinggal ngapain? Yang terakhir, tinggal mencari
mencari akar-akar yield tersebut. Sekarang kita cari ya Bapak Ibu. Kita cari dengan bantuan Excel. Dengan bantuan Excel. Oke. Kalau tidak di slideshow begini, Bapak Ibu, apakah terlalu kecil nggak ya tulisannya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya. Ya udah, kalau gitu biar nggak kepotong. Nah, ya, kalau jelas berarti tidak usah saya slideshow ya Bu, kepotong di atas ya. Nah, jadi untuk mencari akar-akar yield yang dimiliki, saya memilih satu metode yang bukan paling mudah ya, paling cepat untuk mendapatkan, mudah juga, paling cepat untuk mendapatkan akar yield-nya, yaitu metode Newton-Raphson. Ya, jadi yang menemukan si Newton sama Raphson itu menggunakan teori seperti ini, bahwa ini fungsinya ya kan, fungsi tadi kan kita tulisnya fungsinya Px ya, udah nggak apa-apa lah, ini fungsinya Y sama dengan Fx sama aja, jadi Px dengan Fx sama lah ya, sama. Ini nama fungsinya, misalkan Fx, secara umum kan fungsinya Fx. Nah, akarnya di mana ini? Akarnya ya titik potong dengan sumbu X-nya, gitu kan? Nah, gitu kan? Tuh. Lalu mau kita cari, mungkin nggak mudah kan? Mau kita cari dengan metode Newton-Raphson ini lah. Si Newton-Raphson itu mempunyai ide seperti ini, bahwa kalau gradien dari garis singgung itu, gradien dari garis singgung di titik singgungnya. Ini kan grafiknya tadi, grafik fungsinya namanya Fx, Y sama dengan Fx fungsinya. Lalu gradien garis singgung di titik X0, X0,Y0 ya, di titik X0, gradien garis singgung di titik X0, gitu, X0, itu berarti kan turunannya ya Bapak Ibu ya, turunan dari fungsinya ya, gradiennya ya. Iya. Ya kan, turunannya. Berarti gradiennya ini adalah F aksen X0. Nah, F aksen X0 itu ternyata sama dengan tangannya ini, tangan dari sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan sumbu X ya Bu. Berarti beta. Nah, tangan beta itu kan sama dengan sisi di hadapannya, sisi siku-siku di hadapan sudut dibagi sisi siku-siku yang kedua. Berarti F aksen X0 tadi sama dengan tangan beta. F X0 sama dengan tangan beta, sama dengan F X0 dibagi ini sisi siku-siku yang kedua. Jadi ini panjangnya berarti X0 dikurangi X1 kurang ya. X1. Ya, X0 dikurangi X1. Maka kita dapat persamaan F aksen X0 sama dengan F X0 dibagi per X0 min X1. Kayak gitu ya. Lalu kalau di sini kan di sini garis singgungnya tadi memotong sumbu X di sini. Lalu jadi biar semakin dekat begitu, maka titik potong garis singgung dengan sumbu X itu katakanlah titik X1 tadi ya, X1 di sini. Ini titik X1 memang, titik X1. Di sini juga dibikin garis singgung lagi di titik X1 ini. Nah, maka gradien garis singgung di titik X1 ini berarti sama dengan F aksen X1, betul ya? Sama dengan F X1, betul? Dibagi X1 min X2. Nah, demikian. Jadi seperti itu ya. Dari persamaan pertama tadi F aksen X0 sama dengan F X0 dibagi X0 min X1 dengan aljabar biasa, maka kita peroleh X1 sama dengan X0 min F X0 dibagi F aksen X0. Gitu kan Bu ya? Lalu dengan cara yang kedua, dengan cara yang sama, analogi, yang ini, yang F aksen X1 sama ya, F aksen X1 tadi kan, F aksen X1 sama dengan F X1 dibagi X1 min X2. Maka kita dapatkan bahwa ini X2 sama dengan X1 min F X1 per F aksen X1. Nah, nanti barisan X1, X2, dan seterusnya itu kalau kita lihat gambarnya itu akan semakin menuju ke ini tadi,
titik potong grafik fungsi dengan sumbu X, atau tidak lain adalah semakin mendekati akar, semakin mendekati akarnya, nah, gitu kan? Semakin mendekati akarnya. Nah, itu yang kita cari, itu yang kita cari. Nah, jadi kita sudah dapat rumus umum, ya, rumus umum di metode Newton-Raphson itu. Jadi rumus umumnya ini bahwa kalau di sini X2, di sini indeksnya 1 di bawah sini, ya kan? Maka rumus umumnya adalah E ke N plus 1 sama dengan E ke N dikurangi F E ke N dibagi F aksen E ke N. Ini rumus umum. Lalu nanti dihitung dengan Excel. Dihitung dengan Excel. Nah, dihitung dengan Excel, yang dihitung nilainya siapa? Nilai siapa? Nilai X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, X0-nya, X0 itu tebakan awal akar. X0 tebakan awal akar. Nah, X0 boleh dipilih angka sembarang, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau dipilih di interval tadi, di interval yang mengandung akar, di antara itu mungkin lebih cepat untuk menemukan akarnya, ya. Tapi boleh dipilih sembarang X0-nya. Jadi mau pakai tanggal lahir ibu boleh, mau pakai tahun lahir ibu boleh, mau pakai apapun boleh ya. Mau pakai jam sekarang kan, pakai ini jam sekarang kan 13,24 boleh, 13,24 pakai X0 boleh. Nah, cuman itu tadi. Tentunya tebakan awal akar itu semakin mendekati yang ditebak mestinya semakin cepat mestinya ya. Nah, maka nanti X0-nya kita ambil di interval yang mengandung akar tadi. Nah, kapan berhentinya dalam hitung X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu kapan berhentinya? Berhentinya adalah kalau dua hitungan beruntun, istilahnya dua iterasi beruntun itu sama persis ya, sama persis. Mungkin sampai ketelitian 10 angka di belakang koma atau sampai ketelitian 20 angka di belakang koma. Sama persis, itu berhenti. Nah, itulah akarnya. Karena itu kalau diteruskan sampai kapanpun akan terus sama, akan terus sama. Akan sama terus seperti itu. Jadi ya percuma ya. Begitu mendapatkan dua hitungan beruntun sama persis ya, itulah akarnya. Gitu ya, Bu. Nah, sekarang metode rumusnya sudah. Nah, sekarang kita mau cari, oh iya, rumusnya tadi kan diperlukan apa di sini? Tebakan awal jelas, X0 perlu diperlukan. Lalu Fx itu fungsinya ya, fungsinya. Jadi fungsi dari polinomial ini, persamaan polinomial ini setelah diimplisitkan ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu ruas dibikin nol lah. Jadi kalau misalkan diberi persamaan polinomial salah satu ruas belum nol ya dibikin dulu salah satu ruas menjadi nol. Jadi putus ya? Halo? Masuk, Pak. Oh, masih? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, jadi saya ulangi. Jadi apa tadi? Share-nya hilang. Share-nya hilang. Sebentar, kalau gitu saya share lagi, tapi ya putus ya. Saya share lagi, sebentar. Mohon maaf, Mas Ilham nggak bisa share. Nggak bisa share, Mas. Coba lagi, Pak. Sudah? Oke, ya. Oh, oke, sudah. Benar. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi di rumus metode Newton-Raphson ini apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan cuman ya tadi X0 tadi perlu tebakan awal akar yang boleh menggunakan bilangan berapapun ya. Lalu Fx-nya itu fungsi dari persamaan polinomial itu diimplisitkan dulu istilahnya ya. Jadi salah satu ruas dinolkan gitu ya, ruas kanannya 0 gitu, artinya semua suku dipindahkan ke ruas kiri gitu, kalau belum demikian bentuknya gitu kan. Nah, lalu yang ruas kiri itu kita namakan Fx lah, ruas kiri. Jadi Fx-nya di sini X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 itu Fx. Nah, karena di penyebut ini perlu F aksen X, nah, maka perlu turunan pertamanya. Nah, perlu turunan pertamanya. Kalau polinomial kan mencari turunan pertama masih enak lah. Oke. Sudah seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari akar-akarnya tadi. Jadi akar-akarnya tadi kan ada di kok putus lagi ya?
Putus lagi tuh, Mas Ilham. Benar, Pak. Tuh, host disable participant screen sharing. Ini kayaknya ada yang merubah dari ini, Pak. Tuh, masih nggak bisa share lagi. Coba, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sekarang saya share lagi. Tinggal contohnya sih. Sekarang saya mau tampilkan contohnya ini apa? Ini potongan di Excel ya, Bapak Ibu, potongan di Excel. Jadi tadi apa namanya? Akarnya tadi, akar realnya tadi ada 3 akar real. Yang pertama yaitu akar real yang nilainya itu antara min 2 sampai min 1, berarti min 1, sekian. Nanti kita cari dengan Excel. Lalu akar real yang kedua ada di interval min 1,0, berarti nilainya nanti min 0, sekian. Nanti kita cari. Ya, ini sudah ini dari Excel. Lalu akar real yang ketiga yang nilainya antara 1 sampai 2. Antara 1 ya sampai 2. Berarti nilainya nanti 1, sekian. Nih, sudah ketemu. Oke, nah sekarang kita tampilkan Excel-nya. Tampilkan Excel-nya ya. Nah, ini. Ini ya, Bu. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu, file Excel-nya saya tampilkan. Ya, Kelihatan, Ya, Pak. ini ada 2 kolom. Ini tadi untuk mencari lokasi tadi ya, Bu. Untuk mencari lokasi yang bahwa akar real dari PX sama dengan 0 tadi, atau dari FX sama dengan 0 tadi, ada di interval dari min 4 sampai 4, lalu kita tabulasi seperti ini. Nah, udah ini kita tulis saja nilai fungsinya berapa. Kita tulis rumusnya kan. Di Excel kan tinggal sama dengan Ya. itu gimana ini? Ya kan tinggal tulis rumusnya kan. Tulis rumusnya sekali lalu di copy bawah ke bawah gitu kan. Udah. Iya. Copy paste ya. Udah itu kan. Nah, jadi di sini akar realnya ada di interval min 2, min 1 karena nilai fungsinya di sini berlawanan tanda. Lalu ada di interval saya blok warna-warna ada di interval min 1,0 karena ini nilai fungsinya berlawanan tanda, dan ada di interval 1,2 karena nilai fungsinya berlawanan tanda. Sekarang kita cari nilai akarnya, akar realnya. Kita cari akar real yang pertama yang ada di interval min 2, min 1. Min 2, min 1 ya. Lalu saya pakai tebakan awal misalnya min 1,5. Mau nanti ganti juga, nanti nilai bawahnya kan tinggal berubah kan. Kalau di sini ganti berubah ini kan. Lalu sekarang di sini ditulis rumusnya. Nah, X1 kan di sini X1. Karena di sini X0. Di sini X1 sama dengan X1 sama dengan apa rumusnya tadi? X1 sama dengan X0. X0-nya itu kan di C20. Sel C20 kan? Ya, Bapak Ibu ya. C20 X0 min Fx0. Fx0 itu nih. X pangkat 5 min 3, X pangkat 3 plus X kuadrat min 1. Nah, kan karena X-nya ada di C20 ya udah tinggal tulis. Berarti C20 pangkat 5 dikurangi 3 kali C20 pangkat 3 plus C20 pangkat 2 min 1. Lebih aman dikurung ya, kurung buka, kurung tutup sebagai pembilang. Bagi penyebutnya F aksen E. F aksen E berarti 5 kali X pangkat 4 dikurangi 9 kali X kuadrat ditambah 2 kali X. Kurung tutup, enter, udah ketemu hasil ini. Ketemu ini kan? Tadinya ini kan nggak ada ini. Lalu ini nilai fungsinya juga diperlukan. Untuk apa? Untuk ini kan, kalau akar itu kan nilai fungsinya 0 kan? Ya, Iya. Nah, itu ya. Untuk ngecek apakah benar nilai fungsinya 0. Udah. Jadi yang kolom paling kanan ini dituliskan rumus fungsinya. Berarti sama dengan fungsinya mana? Fungsinya ini. X ini. X pangkat 5 berarti C21 ya. Karena X-nya kan sebentar. Sama dengan X pangkat 5. Iya, X-nya kan di sini kan? Iya kan? C berapa ini? C21 ya. C21 ya, betul kan? Karena X-nya ini, Fx-nya ini ya. C21 pangkat 5 min 3 kali C21 pangkat 3 plus C21 pangkat 2 min 1. Enter. Ini kajian belum ada. Kan kajian belum ada gitu kan. Belum ada. Delete gitu kan. Karena
sudah ditulis rumusnya, rumus X ke N plus 1 maupun rumus Fx-nya, tinggal copy paste. Ctrl C, Ctrl V, misalkan sampai sini tadi. Ctrl V. Nah, gitu kan. Nah, sekarang dua hitungan beruntun, sama persis. Nah, ini hitungan ke-9 atau iterasi ke-9 dan iterasi ke-10. Nah, ini kan cuma berapa angka di belakang koma. Kalau mau dibikin berapa angka di belakang koma lebih banyak komanya juga boleh kan, pakai Excel ya. Oke, cukuplah ya. Ini komanya di belakang koma kan berapa ini? 2, 4, 6, 10 angka di belakang koma. Cukuplah ya. Jadi di iterasi ke-9 itu sudah ditemukan akarnya. Karena belum yakin, maka kita lihat iterasi ke-10 kan sama persis tuh. Sampai 10 angka di belakang koma, sama persis. Dan nilai fungsinya 0. Nah, itulah akar yang pertama ya. Akar yang pertama yang besarnya antara min 2 sampai min 1, ternyata akarnya itu, akar pertama itu min 1,8392 sekian. Gitu ya, Bu? Iya, iya. Itu akar pertama sudah ketemu. Lalu akar kedua yang ada di interval min 1,0 tadi. Tebakan awalnya bebas ya. Sekali lagi bebas Bapak Ibu. Nggak harus di tengah-tengahnya, nggak harus min 1, nggak harus 0. Mau bilangan desimal juga boleh. Misalkan waktu hari ini 13,35 boleh. Cuman mungkin nanti lebih lama untuk mendapatkan akarnya atau lebih cepat ya biasanya lebih lama kalau di sini. Kalau tebakan awalnya di sekitar sini kan berarti kan untuk ke akarnya lebih dekat ya. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi ditulis rumus X1-nya gitu dan ditulis rumus Fx1-nya. Seperti itu ya, Bu? Iya. Terus di blok Ctrl C, ke bawah Ctrl V gitu. Nah, ini iterasi ke-5 ke-6 sudah ketemu akarnya. Kalau yang atas tadi iterasi ke-9 ketemu akarnya. Iterasi ke-9 ketemu akarnya. Ketemu akarnya. Mungkin kalau ini nolnya saya ganti misalkan min 1,7 gitu ya. Min 1,7 mungkin lebih cepat. 1, atau min 1,8 lah. Min 1,8 iya tuh min 1,8 kan? Tuh, iterasi ke-4 sama ke-5. Iterasi ke-4 kan sudah ketemu akarnya kan, ya Bu? Iya. Nah, ke-4, ke-5 dah. Ini harus makan siang ya? Oke. Jadi ini, kalau ini saya pakai X0-nya itu, saya blok warna hijau lah. Saya blok warna. Nah, gitu kan, Bapak Ibu ya. Oke, akar yang kedua udah ketemu ya. Ketemu juga. Demikian pula akar yang ketiga, sama caranya. Akar ketiga tadi setelah kita telusuri tadi, lokasinya ada di mana, ternyata akar real yang ketiga ada di interval 1,2. Jadi nilainya nanti 1, sekian. Nah, kita pakai tebakan awalnya 1,5. Seperti tadi, ditulis rumus X1-nya. Oke, jangan sampai salah rumusnya, sama rumus Fx1-nya. Nah, setelah itu rumusnya di copy, Ctrl C, terus Ctrl V kayak tadi. Ctrl C, kan yang bawahnya nggak ada dulu, ya tadi kan nggak ada. Lihat, tadi ini Ctrl C dulu ya. Rumusnya Ctrl C, terus ke bawah Ctrl V. Nah, ini nilai fungsi 0. 0,0-nya panjang sekali sampai sekian puluh angka di belakang koma ya. Jadi kan sudah sangat teliti itu. Sudah sangat teliti. Nah, itu interval iterasi ke-5 sudah ketemu. Jadi metode Newton Raphson cepat sekali untuk mendapatkan akarnya. Jadi sudah kita temukan ketiga akar real dari polinomial X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Sudah kita temukan ketiga akar realnya. Sekarang saya kembali lagi ke slide yang PPT tadi. Oke, jadi ketiga akar realnya ini kita tulis. Min 1, sekian, min 0,6 sekian, dan 1,60 sekian. Nah, sekarang kita mau cari akar kompleksnya. Karena kan akarnya ada 5. Banyak akar ada 5 ya, Bapak Ibu ya.
Lalu yang 3 sudah ketemu, yaitu 3 akar real, baik yang negatif maupun yang positif. Tinggal 2 akar yang belum ketemu, yaitu akar kompleks, bisa dicari dengan dengan memodifikasi, bukan memodifikasi istilahnya, dengan menggunakan jadi dari polinomialnya dibagi dengan polinom yang memiliki 3 akar tadi. Jadi sekarang ketiga akar tadi kita ambil aja 4 angka di belakang koma lah, biar nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi akar pertama min 1,8393, akar kedua min 0,6180, akar ketiga 1,6180. Jadi persamaan polinomial x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus x kuadrat min 1 sama dengan 0 itu bisa ditulis menjadi perkalian, itu kan Bu ya? Itu x min akar pertama, min akar pertama, kali x min akar kedua, kali x min akar ketiga, kali sekian x kuadrat, sekian x, sekian x kuadrat ditambah sekian x ditambah sekian, gitu kan, sama dengan 0. Karena kan ini suku banyak berderajat 2 ya, Bapak Ibu ya. Karena ini kalau dikalikan yang ini 3 faktor yang dikurung ini pasti berderajat 3 kan, ya Bapak Ibu ya. Ini berderajat 3. Jadi yang titik-titik ini berderajat 2. Ya kan ya. Lalu ini kita uraikan dulu, yang 3 faktor ini, yang dikurung ini kita uraikan, dapatnya ini. Biar apa diuraikan? Ya biar mudah nanti membaginya. Maka untuk mendapatkan yang titik-titik ini, maka ya fungsi fx-nya ini, yaitu x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus x kuadrat min 1 itu dibagi dengan ini. Nah, gitu kan? Bagi dengan ini, maka kita peroleh ini. Baginya ya dengan pembagian bagi susun aja, porogapit ya kalau bahasa Jawa, kalau istilah ini di Jawa ya, bagi susun ya kalau istilah di sini, susun. Nah, kita ketemu ini ya. Nah, jadi faktor yang titik-titik ini itu adalah ini, x kuadrat min 0,8393x plus 0,5436. Nah, untuk mencari akar dari ini berarti kan ini sama dengan 0, persamaan kuadrat. Untuk mencari akarnya ya dengan rumus ABC. Sudah ketemu rumus ABC. Kita gunakan rumus ABC. Jadi kita cari akar kompleks tentunya. Akar kompleks dari ini tadi. Persamaan kuadrat ini. X kuadrat min 0,8393x plus 0,5436. Sama dengan 0. Ya kan? Sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Karena ini persamaan kuadrat. Dengan rumus ABC yang paling enak. ABC X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ketemu. Nah, jadi akarnya, akar kompleks yang pertama adalah ini plus ini, atau ini min ini. Oke, sudah ketemu ya Bapak Ibu ya? Sudah ketemu. Nah, sekarang jadi kesimpulannya bahwa 5 akar yang dimiliki oleh persamaan polinomial x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus x kuadrat min 1 sama dengan 0 itu, kelima akar itu, yang 3 akar real ini tadi, lalu yang 2 akar kompleks sudah ketemu semua. Itu kalau cuma 3 ya. Kalau nanti polinomialnya, persamaan polinomialnya berderajat 15 misalkan ya, atau berderajat berapa gitu. Tapi ya tetap mudah aja untuk mencari akar realnya kan dengan bantuan tadi Excel tadi. Pakai metode Newton-Raphson dengan bantuan Excel, selesai masalahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi materi dari saya sudah selesai. Ini soal latihan, saja, soal latihan. Lalu nanti yang tugas ya, jadi begini ya Bapak Ibu, mungkin sudah diumumkan oleh waktu pembukaan minggu lalu ya, bahwa sertifikatnya itu kan per kegiatan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini satu kegiatan. Nanti kalau ikut yang kelompoknya Pak Lukman, satu kegiatan yang lainnya lagi gitu kan.
Jadi setiap kegiatan kan dapat sertifikat. Lalu bisa dituliskan 32 jam di sertifikat itu, manakala Bapak Ibu itu mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh pemateri. Jadi kalau yang kelompok kita ini, yang ini, ya ini nanti ada tugas dari saya dan nanti tugas dari Pak Ari. Nah, untuk tugas yang dari saya nanti, Bapak Ibu, saya kirim aja ke WA Group soalnya, lalu jawabannya email aja lah kali ya. Kalau WA Japri takutnya nanti kelewat, saya downloadnya mungkin di email saja, nanti saya tulis soalnya saya tulis soalnya, lalu saya tulis juga alamat email saya, nanti diemailkan ke alamat yang saya berikan itu. Itu untuk jawabannya nanti ya Bapak Ibu, soalnya belum saya siapkan. Oke, lalu untuk jawabannya bagaimana? Jawabannya boleh diketik lah, nggak apa-apa diketik seperti ini misalkan ya, diketik seperti ini. Lalu potongan dari Excel-nya diambil aja, potongan dari Excel-nya diambil, baru disimpulkan begitu ya. Baca. Nggak usah susah-susah. Itu tugas yang dari saya nanti nggak usah susah-susah, mungkin paling soalnya 10 atau berapa gitu. Demikian Bapak Ibu, jadi materi dari saya sudah selesai ya, sudah selesai. Saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Ilham. Mas Ilham, terima kasih Mas Ilham. Baik, terima kasih Pak Mul. Selanjutnya, saya stop share ya. Ya. Baik, selanjutnya kita langsung praktek nanti dengan Pak Ari. Tapi sebelumnya kayaknya Pak Arinya, laptopnya tadi lagi di restart Pak Mul. Mungkin Pak Mul ada sedikit tambahan, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Betul ya. Mungkin Bapak Ibu, jadi materi dari saya kan sudah selesai ya, cuma seperti itu. Jadi intinya materi saya tadi mencari akar-akar real ya, dan akar kompleks kalau memang memungkinkan dari persamaan polinomial dengan bantuan salah satu metode di metode numerik, itu akar-akar, mencari akar-akar dari persamaan non linear itu. Nah, metode interruption yang paling simpel, lalu dengan bantuan Excel menghitungnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Slide pertama itu kan ada yang metode yang yang banyaknya pergantian tanda itu Pak, saya masih agak kurang paham. Kan itu ada yang dikurang NG sama dengan 0 atau 2. Nah, itu dapat angka 0 atau 2 itu dapat dari mana Pak? Ya, itu dari si penemunya itu Bu. Dari si penemunya itu. Jadi dari penemunya itu begitu. Jadi kita tinggal pakai. Jadi kalau di literatur begitu ya, buktinya seperti apa kok saya belum menemukan gitu ya. Oh, sudah rumusnya begitu ya Pak? Iya, rumusnya begitu. Tapi mestinya ada Bu, mestinya ada asal usulnya dari mana, sehingga tadi kan U min NP sama dengan kemungkinannya kan 0 atau 2 atau 4 atau 6 dan seterusnya, mana yang mungkin, betul kan Bu ya? Lalu yang V min NG juga demikian, 0 atau 2 atau 4 atau 6. Kenapa kok nggak 0, 1, 2, 3 gitu? Kenapa? Ya, itu. Itu ya. Jadi ngambil dari buku juga cuma demikian. Lalu asal usulnya dari mana? Nah, itu juga saya belum tahu. Terus saja belum tahu. Nah, jadi ya udah tinggal pakai aja lah ya, tinggal pakai. Oh iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi itu tadi, kalau yang itu tadi mencari kemungkinan ya, baru mencari kemungkinan banyaknya akar real yang positif itu kemungkinannya ada berapa banyak sih? Lalu kemungkinan akar real negatifnya ada berapa banyak? Baru kemungkinan. Lalu untuk memastikan yang tadi di namanya tadi, mentabulasi tadi dari min R sampai R tadi. Nah, Oke, ya. Nah, seperti itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mengalami kendala teknis yang agak buat kaget Bu, karena tiba-tiba laptop saya restart tadi baik-baik aja dan sekarang tidak mau
hidup lagi gitu. Dia sampai cuman logo Windows-nya aja muncul, beberapa kali di restart hasilnya masih sama gitu. Agak bingung juga ya karena sudah pas waktunya gitu. Saya juga kaget. Iya ya. Tiba-tiba sekali ini gitu. Biasanya sih baik-baik aja. Bagaimana ya? Baik, sebenarnya sih untuk materi saya ada di link YouTube, Bu, gitu. Cuma saya mau langsung praktekkan gitu, jadi langsung di depan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu saya bimbing langsung bagaimana membuat sebuah penelitian yang bertipe SEM, Structural Equation Modeling, Bapak Ibu, seperti itu. Gitu. Saya masih coba terus ini, tapi ternyata masih belum bisa juga, dan saya join lewat HP ini. Ya. Mungkin nanti saya coba kirimkan linknya Bapak Ibu gitu ke grup WhatsApp gitu yang bisa langsung dipelajari Bapak Ibu itu tahapan-tahapannya itu, dan modulnya juga nanti akan saya modulnya ada di laptop ya, harus saya hidupkan dulu. Gimana ya, linknya saya coba kirimkan dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon dibuka semuanya untuk SmartPL. Tapi apapun yang terjadi, show must go on ya Bapak Ibu. Iya, betul. Betul. Itu kadang-kadang kita sudah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba berubah. Tapi saya punya plan B-nya, saya ada videonya, gitu, untuk mempersiapkannya. Jadi tetap bisa. Dan ini bisa jadi solusi Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya kan melakukan penelitian untuk menggunakan PTK ya Bapak Ibu. Sedangkan ya, PTK tidak bisa selesai dalam waktu yang cepat, benar tidak Bapak Ibu? Tidak bisa selesai dalam waktu, misalkan 1 minggu atau 1 bulan itu agak sulit ya untuk menyelesaikan PTK. Butuh waktu yang lumayan lama gitu. Nah, sedangkan kita sebagai pendidik dituntut untuk membuat paper ya Bapak Ibu, untuk keperluannya bisa banyak, bisa naik pangkat ya Bapak Ibu ya. Dan naik pangkat. Nah, bisa juga kita membuat penelitian kuantitatif Bapak Ibu gitu, kuantitatif dengan menggunakan SEM tadi, Structural Equation Modeling. Nah, softwarenya bisa pakai SmartPLS yang Bapak Ibu pakai, yang sudah diinstal ya Bapak Ibu. Ya coba Pak Ilham, Mas Ilham silakan di play. Saya mau berbagi sebenarnya Bapak Ibu, bukan mengajarkan atau melatih. Hanya berbagi saja, kita sharing bareng-bareng gitu. Siapa tahu Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah atau biasa membuat penelitian gitu kan. Dan setahu saya, guru juga sekarang dituntut untuk membuat penelitian ya Bapak Ibu. Mungkin banyaknya seringnya diarahkan ke PTK ya Bapak Ibu. Ya, ke PTK. Cuma kalau kita melihat sekarang kondisinya gitu, kita yang biasanya menatap wajah siswa-siswa kita secara langsung dan berubah semuanya lewat jarak jauh, lewat online, maka PTK itu pun menjadi sebuah tantangan yang lebih rumit. Nah, bisa juga kita cari solusi lainnya, atau ya penelitian ini bisa dibilang tipe penelitian ini alternatif dari PTK gitu Bapak Ibu, dan relatif mudah untuk bisa masuk ke jurnal-jurnal biasanya Bapak Ibu seperti itu. Dan kepentingan untuk membuat penelitian itu selain untuk upgrading diri, juga biasanya sangat berguna untuk naik pangkat ya Bapak Ibu gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu di sini semuanya guru matematika? Oh iya. Ya, guru matematika. Semua ya. Oke, berarti ini nih bisa satu homogen gitu kan, tidak beda-beda. Sebenarnya ini bisa untuk selain guru matematik, semuanya bisa gitu. Bapak Ibu sudah install ininya, SmartPLS-nya Bapak Ibu? Apakah sudah menginstal SmartPLS-nya Bu? Pak? Saya belum Pak. Belum juga Bu. Saya udah Pak. Iya saya sudah tadi. Ya, untuk ini aplikasi ini Pak kegunaannya buat
apa ya, maksudnya kalau di grup kan nggak dijelasin. Jadi saya juga bingung, takutnya salah nginstal apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data penelitian yang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu biasanya kan pakai SPSS ya. Ada SPSS, ada lagi pakai Minitab gitu kan, yang sangat familiar buat Bapak Ibu. Tapi SPSS dan Minitab itu juga ada kekurangannya dan yang bisa dilengkapi oleh penelitian tipe ini gitu. Jadi selain Smart PLS pun sebenarnya banyak software-software sejenis seperti Amos, Listrel dan lain-lain gitu untuk mengolah data penelitian bertipe Structure Equation Modeling atau SEM gitu Bapak Ibu. Kalau biasanya seperti ini kan, kalau Bapak Ibu misalkan saya contohkan gini. Nah biasanya Bapak Ibu kalau membuat penelitian yang tipenya kuantitatif gitu, biasanya misalnya gitu kan, kita buat tentang penelitiannya kinerja guru misalnya gitu kan. Di sini ada kinerja guru, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja misalnya. Ada yang pertama misalkan motivasi ya Bapak Ibu, misalkan motivasi. Lalu ada lagi selain motivasi misalnya insentif misalnya. Insentif misalnya, atau jangan insentif dulu deh, mungkin nanti dipakai. Misalnya apa lagi? Oh ya, budaya organisasi. Maksudnya budaya organisasi itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolahnya masing-masing gitu kan, kebiasaan-kebiasaan kayak saling berbagi informasi gitu kan, ada grup WhatsApp-nya atau dan lain-lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kita biasa sebutnya dengan budaya organisasi. Misalnya ada lagi ketersediaan IT gitu. Ya misalkan. Nah, biasanya kan penelitian yang normal biasa gitu pakai misalkan SPSS itu bisa bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru gitu, budaya organisasi, kinerja guru, IT juga. Nah, kalau seperti ini ya simple gitu, kita bisa pakai SPSS. Tapi ketika di sini ada banyak faktornya Bapak Ibu, ini ke sini, ini ke sini, dan ini bisa balik ke sini, seperti itu. Dan ujung-ujungnya ke performance sekolah misalkan di sini ada. Nah, ketika dia membentuk sebuah struktur yang lumayan kompleks gitu, nah itu mulai software seperti SPSS atau pengolah data itu tidak bisa untuk mengolahnya Bapak Ibu, seperti itu. Dan structure equation modeling, jadi model yang terbentuk seperti structure ini Bapak Ibu itu bisa kita solusikan dengan ya tadi Smart PLS itu Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah menginstal? Sudah mulai proses menginstalnya? Sudah Pak. Oke baik. Yang belum mohon Mas Bani dibantu lewat WA grupnya. Jadi Bapak Ibu yang belum menginstal bisa membaca lewat WA grup kita, nanti dibimbing oleh Mas Bani. Gitu. Baik, Mas Bani, tolong ya Mas. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi kita balik lagi ke tadi. Nah, sebelum kita mengolah data penelitian, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu ya Bapak Ibu penelitiannya itu sendiri. Seperti itu kan. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan matematika siswa ketika pandemi misalnya. Seperti itu Bapak Ibu, misalnya gitu. Mungkin kalau ketika tidak pandemi, ya normal saja gitu kan, sudah banyak penelitian. Tapi ketika pandemi seperti ini, mungkin ya baru kali ini yang semasif ini ya Bapak Ibu gitu, yang mendera kita satu dunia ini. Nah, itu bisa kita konstruk, kita buat di sini. Misalnya contohnya seperti itu. Kita mau buat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar matematika gitu ketika pandemi. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung kan,
oh berarti faktor-faktornya harus nebak nih, gitu kan. Atau harus saya pikirkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu buka saja Google Scholar. Jadi kita paradigmanya dibalik gitu. Sebenarnya penelitiannya sudah ada banyak, tinggal kita lengkapi, nambahin aja Bapak Ibu. Jadi membuat penelitian itu tidak sulit yang mungkin di pikiran kita, gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya gini, kalau saya misalkan mau tadi kan, saya mau cari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa atau minat belajar siswa, entah apa itu gitu kan, belajar siswa materi matematik ketika pandemi. Saya buka Google Scholar untuk mencari artikelnya. Saya langsung praktekkan misalnya. Tinggal ketik saja Bapak Ibu di Google-nya, Google Scholar gitu kan. Atau bahasa Indonesianya Google Cendekia, Google. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa membukanya, Scholar gitu. Nah di sana tinggal ada google.scholar.com, tinggal klik saja. Nah tinggal kita masukkan kata kuncinya, jurnal atau proceeding atau apapun penelitiannya gitu, yang akan kita mau cari misalkan gitu kan. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa matematika siswa. Nah, ketika pandemi kita tes dulu, ketika pandemi ini ada nggak sih gitu kan? Kalau tidak ada, wah itu berarti salah satu kesempatan kita untuk bisa memasukkan ke sana gitu kan. Ketika pandemi, misalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar matematika siswa ketika pandemi. Nah, ini sini cuma ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar matematika gitu kan, SMA. Kita lihat, kita klik. Nah, lalu kita download PDF-nya. Di sini dia tinggal ada PDF-nya gitu kan di Google Scholar. Kalau tidak bisa kebuka Bapak Ibu, misalkan di sini tidak bisa kebuka, kita bisa pakai Skihub, Science Hub. Jadi di Skihub itu bisa membuka jurnal yang tidak bisa dibuka gitu. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ada ininya, kita langsung aja lihat metodenya kan di sana. Metodenya kita lihat apa sih faktornya gitu kan di sana. Kita lihat secara simpel saja. Gitu kan, berdasarkan hasil penelitian maka bla bla bla, keakraban guru dan siswa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Oh, di sini dia bilang keakraban gitu kan. Coba kita lihat dia ngetesnya apa aja nih Bapak Ibu misalnya. Dia yang dilihat itu faktornya apa saja. Ya kan? Indikatornya ini ada jasmania, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, ini di sini kita lihat nih, Bapak Ibu, ada indikatornya. Tadi kan kalau tadi misalnya kinerja guru, indikatornya itu ketersediaan IT gitu kan, motivasi guru. Nah, kalau ini misalkan ada jasmania, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, di sana dia masukkan 6 faktor itu yang akan diuji. Kira-kira dari 6 faktor itu mana faktor yang mempengaruhi, Bapak Ibu, maksud nggak? Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika pandemi ini, berarti kan tidak mungkin cuma 6 faktor itu, benar nggak Bapak Ibu? Gitu kan. Tambahkan saja 1 atau 2 faktor yang kira-kira menurut kita logis dan berdasar. Misalnya, tambahannya di sini kan jasmani, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat. Satu lagi indikatornya kemampuan IT. Ya kan, kemampuan IT. Ya kan. Nah, di situ ada masukin kemampuan IT satu lagi. Akan dari sini ya tinggal kita tambahkan. Kalau saya bisa capture gitu. Nah, di sini kan ada faktornya ya Bapak Ibu di sini gitu. Ada 6 faktor ini dan bisa kita tambahkan, dan faktor 6 ini kelihatan nih. 6 faktor yang di sini itu nanti arahnya dia kan satu-satu gini Bapak Ibu, satu-satu mengarah semuanya ke satu titik. Satu titik itu berarti tadi, satu titik utamanya adalah kemampuan belajar siswa gitu kan. Di sini dari judulnya gitu kan. Faktor yang mempengaruhi berarti ya kemampuan belajar siswa misalnya. Kemampuan belajar siswa. Belajar matematika gitu. Nah,
itu kan semuanya cuma sejajar gini. Nah, kita bisa tambahkan lagi, misalkan satu faktor lagi di bawahnya. Atau setelah kemampuan belajar siswa, kita mau cari dampak lainnya. Misalkan setelah kemampuan belajar siswanya bagus, apakah itu menjadi faktor penentu dapat nilai bagus atau tidak? Apakah ketika kemampuannya bagus, pasti sejalan dengan nilai yang bagus? Atau bahkan ditarik lebih jauh lagi, akan berdampak kepada misalnya meningkatnya performance dari sekolah gitu. Misalkan kita tambahkan lagi nanti di faktornya di sini, di sebelah kanannya lagi tanda panah lagi gitu, misalkan lurus. Ini saya ke bawah karena tidak muat. Di bawahnya lagi misalnya di sini kemampuan meningkatnya kualitas, berdampak terhadap kualitas dari sekolah misalnya. Nah, ini bisa kita buat pakai Smart PLS dengan sangat mudah gitu. Jadi bikin penelitian itu ternyata nggak sulit Bapak Ibu, cukup cari aja yang udah ada, kita lengkapi, selesai gitu. Nanti bisa juga dari yang ini ada faktor, misalkan faktornya di sini faktor sekolah, ini ke kualitas sekolah. Nah, di situ kan misalnya ditarik lagi, kalau faktor lainnya ditambahkan lagi di bawahnya, bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang akan kita buat Bapak Ibu di Smart PLS. Kita coba langsung prakteknya. Silakan Bapak Ibu buka Smart PLS-nya. Itu. Kita bayangkan, kita samakan saja, kita akan mencari mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja guru. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi apa saja yang akan mempengaruhi kinerja guru. Nah, misalnya kita buat dulu. Jadi caranya pertama, klik new project-nya Bapak Ibu. Kita buat project baru, kasih nama misalkan faktor yang mempengaruhi kinerja guru selama pandemi misalkan. Guru, boleh guru matematika saja, boleh guru, pokoknya ya ini kita secara umum gitu, guru selama pandemi. Nah, ketika ada penelitian ini pun dispesifikan lagi untuk guru matematik, itu jadi satu penelitian lagi Bapak Ibu. Semudah itu. Oke. Nah, nanti setelah dibuat project baru, sudah Bapak Ibu buka Smart PLS-nya, dibuat, klik aja new project. Lalu di sana ketikkan namanya, yang akan kita buat penelitiannya, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru selama pandemi. Sudah Bapak Ibu? Oke, baik. Setelah itu kita cukup tambahkan saja faktornya. Caranya, klik dulu di sini kan ada tulisan di sebelah kiri Bapak Ibu ada faktor-faktor. Nah, itu kan kata-katanya. Nah, diklik saja, di double klik. Nah, setelah double klik, nanti akan muncul di atasnya. Ada latent variabel, ada connect, kuadratik. Jadi kita tidak perlu lagi sulit-sulit ngegambar lewat sketsa. Kita tinggal tarik, masukkan datanya, selesai Bapak Ibu. Semudah itu. Itu dengan analisisnya, kalau misalkan kita lihat jurnal-jurnal analisisnya panjang, ya dia cari justifikasi apa dari hasilnya Bapak Ibu. Nanti ketika ada hasilnya, hasilnya ini, dia cari justifikasi lain dari jurnal lain, tambahan-tambahan. Semudah itu, simple sekali. Jadi sebenarnya membuat penelitian itu tidak sulit-sulit amat gitu. Yang sulit itu sebenarnya kan arah ke idenya. Misalnya tadi kita butuh kinerja guru. Jadi cukup klik latent variable, nanti klik dapat satu lingkaran gitu. Ada tulisan latent variable 1. Misalnya kita klik aja yang agak banyak, klik gitu, diklik. Nah, ini faktor-faktor yang akan mempengaruhinya gitu. Klik. Lalu ya misalnya seperti ini. Itu tambahkan lagi. Oke. Lalu setelah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya buat ada 6. Itu. Nah, ini bisa kita ganti namanya Bapak Ibu. Itu cara mengganti namanya, nama variabelnya tidak latent variabel, atau di sini kita biasa nyebutnya indikator ya, indikatornya. Kita klik aja select-nya, kita double klik gitu kan. Atau bisa juga diklik kanan, lebih gampang.
diklik kanan di rename. Diklik kanan di rename. Jadi klik kanan di yang lingkaran bulat merahnya, diklik kanan, kita rename, di atas ada rename. Gitu. Kita tulis misalnya ini kinerja guru gitu. Oke, kita buat kinerja guru. Lalu kira-kira faktor yang mempengaruhi apa saja Bapak Ibu? Silahkan diketik, boleh di chat. Kira-kira yang mempengaruhi kinerja guru apa aja sih Bapak Ibu? Ceritanya ini udah ada di penelitiannya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang mempengaruhi? Di chat aja. Boleh. Yang mempengaruhi kinerja guru apa Bapak Ibu? Di chat boleh. Motivasi, oke, motivasi. Klik kanan, rename, ada motivasi. Motivasi guru. Ada lagi apa lagi? Insentif. Wah. Insentif. Nah, ceritanya insentifnya terakhir. Selain insentif apa lagi nih? Apalagi selain insentif? Insentif, motivasi. Tadi budaya organisasi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah gitu kan. Misalnya kebiasaan berbagi, kebiasaan sharing materi, gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Gitu. Insentif misalnya budaya, organisasi, gitu kan. Oke, ada lagi, misalnya ketersediaan IT, jadi kan lagi pandemi kan, gitu kan. Oke, atau insentif dulu deh, insentif. Insentif, sarana prasarana. Oke, sarana prasarananya mungkin lebih spesifik ya Bapak Ibu. IT tadi kan ketersediaan IT-nya. Nah, kinerja guru misalnya nanti di sini akan kita agak tarik gini misalkan. Insentif kita agak bikin lebih kompleks. Di sini ada terakhir. Nah, ceritanya ini itu sudah terkoneksi nih Bapak Ibu. Misal motivasi Bapak Ibu akan berdampak pada kinerja guru, budaya organisasi. Cukup caranya dikonekinnya itu di atas ada kata-kata connect nih Bapak Ibu. Tanda panah. Klik misal motivasinya berpengaruh terhadap kinerja guru. Klik, dia akan otomatis nyambung. Semudah itu. Budaya organisasi klik, nyambung lagi ke kinerja guru. Gitu. Lalu insentif, ya kan. Nah, yang kelima, misalnya kita spesifikkan ketersediaan internet, gitu kan. Ketersediaan IT, misalnya. Secara spesifik, gitu kan, sarana prasarananya. Nah, ceritanya yang sudah ada di, di jurnal-jurnal yang banyak itu, kinerja guru ya dipengaruhi motivasi, budaya organisasi, insentif. Nah, Bapak Ibu berpikir, oh, ketersediaan IT ketika pandemi ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh gitu kan. Nah, setelah itu seperti ini dari kinerja guru misalnya ada juga faktor dari ketersediaan IT ini akan berpengaruh juga terhadap misalnya kualitas gitu kan, kualitas penguasaan IT, kualitas penguasaan IT-nya kita namakan lagi di sini. SDM terkait IT, misalkan. Nah, itu misalnya. Nah, ini, kalau sarananya bagus, ya kualitas SDM-nya bagus, tapi belum tentu juga kan kita lihat nanti. Setelah kualitasnya bagus, baru dia berpengaruh terhadap kinerjanya, misalkan gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan motivasinya bagus, kualitas SDM-nya pun bagus. Misalnya. Ketika insentifnya bagus, ya tidak ke kualitas SDM, misalkan ke kinerjanya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau udah seperti ini, bentuk modelnya, kita pakai SPS, tidak bisa Bapak Ibu ngerjainnya. Benar nggak? Udah berbelit-belit ini. Yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu. Berbelit-belit sekali gitu. Kalau motivasi terhadap kinerja guru satu gitu, kita tes langsung itu bisa. Tapi kalau udah motivasi kinerja guru, ke kualitas SDM, wah ini udah. Nah ini bisa sangat-sangat kompleks Bapak Ibu buat. Tergantung lihat aja penelitian yang sudah ada, terus tambah-tambahkan gitu. Kayak tadi misalnya ya kita tambahkan di sini faktor insentif ketersediaan IT sama kualitas SDM-nya berpengaruh tidak gitu kan. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa coba
ini kelebihan satu variabel, misalnya variabelnya kita tambahkan lagi deh, satu lagi, kalau kinerjanya guru bagus, berarti dampaknya ke performa sekolah, kualitas sekolah. Gitu. Satu lagi tanggung, performa sekolah. Jadi akan berdampak pada kualitas sekolah yang meningkat, gitu misalnya. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi. Oke, model kita sudah jadi, dugaan kita sudah jadi. Nanti kita kalau di penelitian bisa cerita motivasi itu apa, organisasi itu apa, budaya organisasi itu apa, kualitas SDM terkait IT itu apa, cari aja jurnalnya, tinggal masukin Bapak Ibu. Cerita, terus kita kasih dugaan seperti ini. Gitu. Nah, ini udah jadi terlihat kan. Nah, setelah itu kan biasanya kita ngetes nih, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru, berarti harus ada pertanyaan yang dicek, bener nggak Bapak Ibu? Misalkan, budaya organisasi terhadap kinerja guru. Dan biasanya sudah ada di jurnal itu pertanyaan-pertanyaannya yang sudah pernah dipakai. Pakai aja Bapak Ibu. Pakai aja. Nanti tinggal yang belum ada, kayak ketersediaan IT misalnya, ini belum ada di jurnal tersebut, cari di jurnal lain, dimasukkan, dijadiin satu. Simple. Jangan bikin pertanyaan sendiri. Ini kesalahannya. Jangan buat pertanyaan sendiri Bapak Ibu. Kalau buat pertanyaan sendiri, pertanyaan kita belum tentu valid dan reliable. Mereka sudah diujikan pertanyaannya. Biarkan saja gitu. Tinggal kita nambahkan. Jadi kita hanya merakit sesuatu yang belum lengkap sebenarnya. Ini ada bagian A, bagian B kita tambahkan. Udah ada A, B, C-nya kita tambahkan terus gitu. Kita tambahkan. Oke. Nah, setelah itu dugaan kita kan misalkan modelnya sudah ada motivasi, budaya organisasi, insentif, kinerja guru, ke performa sekolah, kita tambahkan ketersediaan IT dan kualitas SDM karena pandemi gitu kan. Siapa tahu kalau ketersediaan IT dan kualitas SDM ini benar-benar berpengaruh juga terhadap kinerja guru dan akhirnya berpengaruh terhadap performa sekolah gitu kan. Nanti setelah itu misalkan hasilnya ternyata berdampak, nah kita bisa tambahkan kan, masukkan ke jurnal, publish. Atau tidak berdampak ya bisa jadi juga, misalkan ternyata kualitas SDM itu tidak dipengaruhi ketersediaan IT saat ketika pandemi ini, bisa jadi kan, tapi agak tidak logis sebenarnya gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kan kita buat. Biasanya Bapak Ibu kan sulit untuk menyebar angket dong sekarang, ya kan. Ke sekolah pun mungkin terbatas, ya kita tinggal buat Google Form-nya aja Bapak Ibu. Google Form aja, nanti dari Google Form itu pertanyaannya misalnya tentang budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Kita namakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama misalkan contohnya gini. Apakah misalkan di pertanyaan yang sudah ada di di paper sebelumnya tulisannya, apakah ada budaya berbagi di tempat kerja Anda gitu. Karena di paper itu udah jelas budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru gitu. Nah, tinggal tambahkan aja pertanyaan itu, taruh di Google Form-nya. Nanti kan diisi oleh rekan-rekan guru yang lain dan tinggal kita olah. Nah, misalnya pertanyaannya udah kita buat dan kita punya hasilnya. Nah, hasilnya kita taruh biasanya itu di Microsoft Excel ya Bapak Ibu. Gitu. Kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, biasanya berupa pertanyaan itu kalau di di Microsoft Excel sudah lengkap, dapat jawabannya, dan kita pakai skala, misalnya skalanya 1 sampai 5, skalanya skala Likert 1 sampai 5. Gitu kan, misalkan adakah budaya berbagi materi atau budaya berbagi informasi di tempat Anda bekerja, di sekolah tentunya kan, tempat Anda bekerja. Misalkan kalau 1 itu sangat setuju, misalkan, atau 5 sangat setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Ada levelnya kan. 1 sangat tidak setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, pertanyaan pertama gitu, dan pertanyaan kedua kita tulis gitu kan. Pertanyaan kedua, kita punya misalnya ada berapa pertanyaan nih, ini tinggal tarik aja. Misalkan kita punya ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan dan masing-masing indikator kita tambahkan ya 25 pertanyaan. Kita punya 25 pertanyaan. Ya, setelah itu sudah ada jawabannya. Nah, cara bikin jawab ini, saya bikinnya jawabannya asal gitu.
cukup Bapak Ibu ketikkan saja di Excel-nya pakai run between. Jadi acak di antara batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Kita ngacak nih Bapak Ibu ceritanya. Batas atasnya oh kelebihan 1 kurungnya. Nah, ini 5. Kalau misalkan kita tarik ke kanan, ini udah keisi otomatis secara acak. Tapi jangan di penelitian beneran kayak gini ya Bapak Ibu. Ini cuman datanya asal-asalan gitu. Misalkan, nah ini kan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Kalau satu gini berarti satu angket nih, ya kan. Misalnya yang ngisi ada berapa ya? Misalnya yang ngisi ada 100 orang gitu. Misalkan yang isi ada 100 orang. Karena kan kita biasanya nentuin dulu jumlah samplingnya berapa ya Bapak Ibu. Yang ngisi 100 orang gitu. Tinggal diperbanyak aja di blok Bapak Ibu di Excel, ditarik ke bawah. Itu udah otomatis isi sendiri. Tapi kalau di penelitian beneran ya harus kita ambil datanya. Gitu. Misalnya ada ya 125 deh, 125 orang yang mengisi. Gitu. Tapi kalau di Smart PLS ini yang kalau nggak salah yang free trial itu bisa banyak, tapi kalau ada yang pakai akun student itu nggak bisa banyak. Jadi kita batasi sampelnya sampai di bawah 100, jadi di bawah 100 dulu. Kita batasi sampelnya misalnya ada 60 orang aja ya, 60 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Sampelnya 60 orang, yang lainnya kita hapus. Oke. Jadi sampelnya sampai 60 aja. Oke. Jadi buat 60, tadi caranya pakai sama dengan ran between, ini ngacak gitu 1,5. Tapi kalau di penelitian beneran ya tentu saja sudah dapat di Google Form-nya kan udah jadi nih Bapak Ibu ya. Udah jadi bentuknya Excel, tinggal dinamain di atasnya P1, P2, P3. Artinya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Gitu. Ini pertanyaan keempat sampai ada 25 pertanyaan misalnya di sini. Kalau Bapak Ibu ya buat beneran terserah berapa pertanyaan. Nah, setelah itu udah diisi angketnya. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan ke model yang kita buat kan, buat ngecek. Itu bener nggak sih? Tadi motivasi itu ngaruh nggak sih ke kinerja guru gitu? Bener nggak sih budaya organisasi? Bener nggak sih yang IT tadi berpengaruh gitu kan? Nah, setelah itu cukup di save. Cuman save-nya ini agak beda. Pas di save, di sini tipenya Bapak Ibu di bawahnya kan ada Excel workbook biasanya. Nah, ganti dengan di sini delimited koma. CSV delimited koma. Di sini ada CSV koma delimited, sorry. CSV koma delimited. Gitu. Jadi klik CSV dalam kurung koma delimited. Yang koma delimited jangan yang Macintosh, jangan yang MS-DOS, cuman yang koma delimited. Misalkan kita namain data penelitian 1 gitu. Kita taruh misalkan di mana gitu. Saya taruh di desktop ya Bapak Ibu, taruh di mana. Yang penting ingat naruhnya. Yang penting tipenya lagi CSV dalam kurung koma delimited gitu. Nah, kalau ada kayak gini oke saja. Yes saja gitu. Nah, setelah itu close. Kalau close ya boleh di save atau don't save, otomatis sudah di save sih sebenarnya. Don't save aja. Nah, sudah di close aja, kita tutup. Gitu. Setelah itu, kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Oke, data penelitiannya sudah jadi. Sebenarnya kan itu suatu proses yang panjang ya Bapak Ibu, ngambil data penelitian gitu kan, nunggu orang isi, ya kan. Nah, ini cukup setelah udah jadi, ceritanya kita skip, sudah jadi datanya, sudah kita taruh di Excel-nya, udah kita namain di atas pertanyaan 1, pertanyaan 2 gitu. Nah, setelah itu kita di sini ada import data Bapak Ibu. Di sebelah kiri kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi kan. Nah, di sini ada import data. Double klik saja import datanya, nanti ada muncul tabnya. Cari data tadi yang sudah kita siapkan gitu, data penelitiannya. Jadi sekali lagi klik yang double klik to import data, ada tulisannya di atas faktor-faktor yang mempengaruhi. Double klik saja gitu. Lalu cari file yang Bapak Ibu tadi sudah siapkan. Misalnya di sini data penelitian 1. Oke. Kalau di oke,
nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini indicator dan ini pertanyaannya. Gitu. Ini data kita. Sudah ada statistiknya juga. Walaupun datanya ngisinya sebenarnya tadi kan ini sampel aja. Ada, datanya ada 59. Oh, tadi 60 ya. Satunya itu untuk pertanyaan. Ada 59 data. Saya lupa harusnya 61 kan. Karena satunya itu P1, P2-nya. Nah, klik lagi balik di atas ini kan ada faktor-faktornya. Ini jadi ada 2 tabnya. Yang satu datanya, yang satunya lagi gambar modelnya kan. Nah, misalnya pertanyaan motivasi itu direpresentasikan menjadi 3 pertanyaan, misalkan 1, 2, 3, pertanyaan 1, 2, dan 3 itu merupakan pertanyaan motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Kita bisa tarik aja P1-nya ke ke sini, ke yang si motivasi, atau kalau capek 1, kita bisa blok 3-3-nya P1, P2, P3 gitu, di blok sebelah kiri Bapak Ibu di indikator ini. Atau saya ulangi lagi deh. Saya ulangi lagi. Di sebelah kiri ini ada indikator. Kan tadi sudah masuk ke gambar ini lagi, yang faktor-faktor mempengaruhi. Kan tadi di data posisinya di sini, balik ke sini. Di sebelah indikator, misalnya pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga, kita blok aja. Blok itu caranya klik, shift, tarik ke bawah kan, gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa. Nah, setelah itu tarik ke motivasi. Di klik, tahan, geser, di drag ke motivasi. Gitu. Jadi artinya pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga ini menjadi pertanyaan dari indikator si motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Kebayang Bapak Ibu? Gitu. Setelah itu pertanyaan keempat, kelima, keenam, tarik ke budaya organisasi. Lalu saya rapikan dulu. Ini bisa ditarik-tarik aja, digeser-geser. Bapak Ibu kalau mau ngerapihin ya, biar kelihatan lebih enak. Gitu. Nah, lalu yang ini pertanyaannya tinggal di scroll lagi ke bawah. Pertanyaan ke-7, ke-8, ke-9 untuk kualitas SDM. 10, 11, 12 kita tarik lagi ke insentif. 13, 14, 15 tarik ke ketersediaan IT gitu. 16, 17, 18, 19, 20 misalnya ini agak kebanyakan sampai 21 misalnya itu kinerja guru, pengaruh pada performa sekolah. Nah, ini sisanya indikator sebagai performa sekolahnya ada nggak sebenarnya, eksis nggak gitu performa sekolahnya gitu, sebagai pertanyaan performa sekolahnya gitu. Jadi sudah ada nih indikator-indikatornya. Nah, kalau seperti gambarnya ini kan nggak enak numpuk-numpuk. Ini bisa diklik kanan aja di yang si lingkaran ininya, si indikatornya atau variabelnya. Nah, diposisikan di sini ada align indicator ke kanan, ke kiri, right, bottom, left. Kita kalau ke right berarti dia ada ke kanan gitu, dibelokin jadi taruh di sini biar kelihatan lebih cakep posisinya. Bisa digeser-geser. Kalau ini misalnya biar bagus, saya taruh gini. Saya taruh ini di kanan atau di atas gitu. Masih kepentok biar kelihatannya bagus. Nah, oke, ini tarik ke sini budaya organisasi. Ini kena. Oke, biar enggak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi modelnya. Gitu. Nah, ini kalau kita ngolah pakai SPSS sulit Bapak Ibu. Hampir ya sulit sekali gitu karena faktornya saling terkait kan. Ini structural gitu. Oke. Setelah itu baru kita lakukan uji-uji Bapak Ibu. Uji-uji ini untuk melihat keterkaitannya, bagaimana pengaruhnya, benar tidak ada pengaruhnya gitu kan. Nah, uji-ujinya itu standar sebenarnya, uji-uji yang kita ketahui sekalian. Pertama itu Bapak Ibu mungkin biasa tahu namanya uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, itu sudah sangat kita ketahui bersama gitu. Kalau uji validitas dan reliabilitas baru kita lihat dulu gitu kan, lihat dulu mana indikator yang harus dibuang ataupun mana pertanyaan yang
tidak sesuai gitu kan untuk indikator tersebut gitu kan. Nah, dengan uji validitas dan reliabilitas. Setelah uji validitas dan reliabilitas, baru kita biasanya baru menguji keabsahan hipotesis kita gitu kan. Benar tidak? Misalnya motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Setelah pertanyaan-pertanyaan atau biasa kita disebut pertanyaan untuk indikatornya tuh biasanya disebut ya konstrak-konstraknya gitu sudah dibersihkan mana yang punya pengaruh atau tidak terhadap satu indikatornya. Misalnya gitu. Oke, kita lakukan sekarang uji validitas dan reliabilitas. Nah, caranya di sini kita sudah ada Bapak Ibu di atas itu calculate nih. Di sini ada calculate ya kan. Kalau ada calculate ada PLS algorithm, ada bootstrapping dan lain-lain gitu kan. Sudah ada di atas di sebelah kanannya di calculate itu, tinggal kita pakai aja gitu kan. Uji-ujinya. Nah, uji-ujinya itu bisa kita pakai, tinggal klik saja calculate-nya gitu. Lalu di sini ada PLS algorithm. Nah, PLS algorithm biar saja max iteration 300, ininya nggak usah dirubah-rubah gitu. Sudah standar defaultnya. Setelah itu kita lakukan start calculation. Gitu Bapak Ibu, start calculation. Nah, selesai, dia sudah ngitung sendiri, kita tidak perlu menghitung secara manual. Sudah disiapkan, kita balik lagi ke faktor-faktor yang ini. Nah, setelah kita hitung, nanti muncul angka-angkanya nih Bapak Ibu. Gitu, muncul angka-angkanya. Nah, angka-angka ini maksudnya apa? Gitu kan. Maksudnya apa nih? Gitu. Misalkan contohnya ini. Yang P1 angkanya ada 0,480. Artinya bobot si P1 ini 0,480 gitu kan. Keabsahannya si motivasi ini exist gitu, ada gitu. Si variabel motivasinya. Nah, tapi kita lihat 0,480 di sini ada 0,871. Nah, kita baca dari standar-standar yang ada di statistik. Kalau di bawah 0, ada yang bilang 0,7, ada yang bilang 0,75, ada yang bilang 0,8, itu di bawah itu berarti pertanyaan ini atau konstruknya tidak valid gitu kan, tidak valid. Nah, ini bisa kita buang Bapak Ibu. Misalkan 0,48 gitu. Itu menurut beberapa peneliti, tapi kalau 0,48 sih hampir semuanya itu tidak masuk gitu. Nah, jadi 0,48-nya diklik kita delete Bapak Ibu, dan seterusnya diklik kita delete gitu. Misalkan yang ini diklik kita delete gitu. Gitu kan, kita klik kita delete, klik kita delete. Cuma sebelum di delete kita tadi kan calculate, saya ulangi lagi, PLS algorithm, lalu start calculation, sudah selesai, kita balik lagi ke faktor-faktor. Nah, kita catetin dulu mana yang mau di-delete. Kita catat di tulisan kita P1 di-delete, P3 di-delete, karena ketika di-delete ini angka ini hilang Bapak Ibu. Tapi proses delete-nya harus berjalan. Gitu. Misalnya ini kan P1 di-delete, P3 di-delete, ya kita delete nggak usah banyak-banyak. Ini kan hanya contoh ya. Kalau di kondisi beneran ya harus kita delete ini yang di bawah 0,871. Misalkan di bawah 0,75 lah, kita dapat referensi di bawah 0,75 gitu. Kodenya itu di sini kalau diketik di Google kita namakan ini faktor loading gitu, bobotnya, faktor loadingnya. Nah, di sana nanti kalau ketik faktor loading akan keluar batasnya berapa minimal kata si X gitu. Biasanya ya ada yang nyari yang paling kecil faktor loadingnya biar banyak yang lolos gitu kan. Jadi kan konstrak-konstraknya ini. Nah, misalnya kita hapus misalnya P1 kita hapus, misalkan terus 16, 17, 18 kita hapus gitu misalnya. Atau P1, biar gampang P1, 16, P3, saya catat aja, P1, P3, oke saya catat dulu. Yang akan dihapus misalnya, ini aja. Oke. P1 kita hapus, contoh aja P3, terus biar ini nggak terlalu rame, kita hapus P20,
Terus berapa nih? P20, P16, P16 di sana P22 misalnya, P22 terus mana lagi yang P10 misalnya. Nah, oke. P10. Ini karena alasannya misalnya ceritanya dia di bawah standar, di bawah standarnya itu misalkan 0,7, dia di bawah 0,7, tapi sebenarnya kalau di bawah 0,7 mau banyak dihapus. Kenapa ini di bawah 0,7 semua kebanyakan? Karena data penelitian kita kan tadi ngasal ya Bapak Ibu. Kalau ngasal seperti ini, walaupun random acak, biasanya kalau tidak acak kita melakukan penelitian dengan benar, itu akan menuju satu angka kadang-kadang biasanya. Tidak acak, kalau acak sekali kan berarti ketahuan ngasalnya. Gitu. Sebenarnya kalau dari hasil ini ketahuan ini, wah ini pasti penelitiannya ngasal gitu kan. Dari datanya. Karena banyak konstruknya yang akan dihapus dan itu akan berpengaruh terhadap indikatornya nanti. Gitu. Baik, kita hapus-hapus. Tadi sudah saya catat. Yang dihapus P1, Bapak Ibu, P1, P3. P1 diklik, delete, klik delete aja. P3 delete juga, klik delete. Cukup klik delete. Setelah P1, P3, P20. P20 cari, klik delete misalnya. Kita samakan dulu. P16 juga dihapus, klik delete. P16, P22 di sebelah sini, P22 delete. Setelah P22, P10 klik delete. Oke. Setelah itu selesai. Berarti ini kita sudah membuang pertanyaan-pertanyaan yang tidak cocok gitu kan, yang tidak cocok. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak cocok. Nah, sebaiknya setelah dibuang ini dari 60 tadi datanya, itu dicoba kembali Bapak Ibu, diambil lagi datanya. Gitu, diambil datanya lagi. Gitu. Itu bisa seperti itu. Dicoba diambil lagi datanya, atau ya bisa juga kita ambil pakai data yang sebelumnya tapi dengan jumlah yang banyak. Jadi kayak kalau misalkan kayak 59 gini kan nggak banyak ya Bapak Ibu datanya. Biasanya kurang valid. Semakin banyak datanya semakin bagus. Dan kita harus tahu metode samplingnya. Misalnya kita mau pakai Slovin gitu kan. Yang mau kita nilai itu kinerja guru misalnya SMA se-kecamatan. Nah, kecamatan ini gurunya ada berapa? Nah, itu bisa dihitung nanti pakai metode Slovin. Berapa yang harus kita cari datanya, berapa guru yang harus kita dapatkan datanya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan mau studi kasus juga gitu, misalkan studi kasus yang lebih kecil lagi itu juga bisa gitu. Nah, setelah itu Mas Ilham bisa di pause. Bapak Ibu, jadi sudah ada untuk di YouTube, cukup lumayan panjang, sekitar 1 jam gitu. Nanti kalau Bapak Ibu akan mengerjakan tugas tagihannya, jadi bisa dicek linknya, diulang-ulang lagi, diputar lagi videonya ya Bapak Ibu gitu kan, dicek lagi. Jadi tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya. Nah, nanti untuk tugas tagihannya akan sama. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat seperti ini, gitu. Membuat seperti ini dengan data yang acak aja Bapak Ibu. Tidak perlu data asli. Tadi pakai random aja diacak dan nanti tinggal lakukan langkah-langkah yang ada di link YouTube-nya. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat WA group ya. Saya ada di sana, ada di WA group. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, ini tidak di luar kendali saya, dan laptop saya masih belum bisa juga ini. Gitu. Tiba-tiba sekali tadi masih mengikuti penjelasan Pak Mulyono dan tiba-tiba mati, tidak bisa hidup lagi Windows-nya. Tapi alhamdulillah saya punya video yang sudah ada di YouTube, jadi bisa dipakai untuk belajar Bapak Ibu membuat
penelitian bertipe SEM, Structural Equation Modeling, dan bisa sebagai alternatif untuk Bapak Ibu membuat penelitian dan berguna, mudah-mudahan berguna untuk bisa naik pangkat dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat paper betulan gitu, paper betulan, mau naik pangkat, mau membuat penelitian, bisa tipe ini, dan boleh kok kita ngobrol Bapak Ibu, sharing. Misalnya Bapak Ibu mau buat topik tentang sesuatu X gitu ya kan. Nah, mungkin kita bisa sharing kira-kira seperti apa ya modelnya yang bagus dan referensi yang mana yang bisa dicari gitu kan untuk menunjang penelitian yang Bapak Ibu buat gitu ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Karena ada satu kelas lagi ya Bapak Ibu. Waktunya sudah sangat mepet. Mau izin bertanya Pak Ari? Silakan Ibu. Ini saya mau tahu berkaitan dengan tadi ya, nanti kan katanya ada tugasnya gitu. Tadi cukup detail juga dari penjelasan di YouTube tadi yang disampaikan. Nah, untuk tadi untuk pengerjaan tugasnya tadi datanya kan ngambilnya boleh secara acak. Nah, itu kan kalau tadi Bapak buat berapa ya? Banyak itu maksud saya. Buah datanya Bu. Maksudnya kayak misalkan konstruknya untuk kayak apa-apanya tadi kan banyak gitu ya. Nah, nanti baru ada indikator-indikator lagi yang tadi berapa buah yang di pertanyaannya gitu, yang jadi pertanyaan gitu kan. Nah, kalau misalkan di tugasnya tadi kan Bapak bilang boleh ambil secara random. Misalkan di tugasnya saya pernah waktu itu ketemu ada yang modelnya pakai, ini kan SEM ya, struktur di SEM ini ada yang menggunakan pakai AMOS gitu. Ya benar. Nah, terus kemudian kalau nggak salah waktu itu saya pernah lihat di tesis orang gitu ya, dia menggunakan AMOS. Nah, saya nanti mau coba ini menggunakan misalkan gitu. Nah, itu boleh nggak menggunakan pakai PLS ini gitu? Boleh nggak nanti misalkan datanya seperti biar nggak terlalu apa tadi kan ada yang minus ya gitu, ada yang minus tadi ada yang terus kemudian loading faktornya tadi diambil 0,75 ya Pak ya. 0,7. Iya 0,7 ya. Ada beberapa yang kebetulan apa namanya waktu itu saya pernah baca dia pakai loading faktornya 0,5 gitu. Jadi di atas 0,5 yang digunakan, makanya 0,5 ke bawah dihapus atau tidak disertakan gitu kan. Nah untuk loading faktor yang dipakai apakah kebetulan memang belum dapat kata siapa si A, si E, si B gitu Pak. Nah itu boleh nggak kami misalkan gitu mengikuti rujukan dari bacaan, misalnya kebetulan tadi kalau misalnya mengambil tesis orang atau dari artikel orang, kemudian saya menggunakan, kebetulan kalau artikel biasanya datanya nggak lengkap, tapi kalau tesis biasanya datanya lengkap gitu ya, di belakang ada data mentahnya gitu, jadi bisa dicoba dimasukkan gitu, jadi bisa dicoba. Nah itu tadi masalah loading faktornya itu tadi apakah ada yang khusus gitu, kemudian ya sekedar informasinya. Terima kasih Bapak. Dan nangkap Bu. Jadi pertanyaan yang pertama itu boleh tidak kita mereproduce, mengulang ya kan penelitian yang sudah ada di tesis, ditulis dipakai di sini hanya modelnya saja ya kan, dan data-datanya sudah ada, tinggal pakai aja Pak. Boleh Bu. Cuman kan beda software. Biasanya kan pakai AMOS, di sini pakai Smart PLS. Boleh Bu. Ini kan kita sedang latihan Bu ya. Siapa tahu gitu kan Bapak Ibu yang nanti mau lanjut S2, lanjut S3 biasanya kepake insya Allah Bapak Ibu ini. Gitu, cepat atau lambat, ataupun mau buat penelitian biasa insya Allah kepake gitu. Nah, itu boleh Bu. Yang kedua tadi tentang loading faktornya, berapa batasannya? Batasannya boleh 0,7, 0,6, 0,5 boleh Ibu. Tidak apa-apa. Dan kenyataan yang ada yang memakai 0,5 karena dia mencari justifikasi bahwa penelitian dia benar Ibu. Itu kenyataan yang memang ada di lapangan gitu. Ada yang dia pakai 0,7 yang tinggi karena memang hasilnya bagus gitu menurut dia. Ada yang 0,6 nih harus lolos, gimana caranya? Dia cari referensi yang 0,5 seperti itu Ibu. Jadi boleh, kalau ini kita sedang latihan, jadi boleh nanti saya
tulis di WA group detail dari tugasnya, gitu, tugasnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, berbekal dari video YouTube-nya tinggal ikutin aja kok. Dan saya juga yang paling susah dari ini kan sebenarnya datanya Bapak Ibu. Datanya sangat sulit untuk mendapatkan data itu, kenyataan di dunia nyata tidak mudah Bu ya untuk dapat datanya gitu. Untuk orang mau mengisi angket kita itu tidak mudah biasanya Bapak Ibu. Dan di YouTube ini juga dijelaskan bagaimana sebaiknya Bapak Ibu membuat angket gitu. Nanti kalau dilanjutkan nanti ada membuat angket, bagaimana ya saran saya untuk bagaimana membuat gimmick biar agar orang-orang mau mengisi Bapak Ibu, mengisi angket kita seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Mulyono dan Pak Ari telah memaparkan materinya untuk siang hari ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.